Sahabat alam, ada sebuah pertanyaan yang mungkin bagus untuk kita renungkan bersama-sama. Pertanyaan tersebut adalah, apakah ikan di laut bisa habis? Mungkin sebagian dari kita akan menjawab, tidak mungkin. Hal itu bisa terjadi di negara kita yang kaya akan sumber daya kelautan. Namun bagaimana jika jawaban tadi ternyata salah? Tentu hal itu bisa saja terjadi. Sahabat alam, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Operasional Wallacea Trust tahun 2005 lalu menemukan fakta dari jumlah ikan yang ada di Kepulauan Wakatobi mengalami penurunan yang drastis. Jika hal itu bisa terjadi di suatu wilayah, tentu dapat pula terjadi di wilayah lain, bahkan di seluruh dunia. Mengapa tidak? Lantas apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana jika kita mulai dengan teknik penangkapan ikan yang lestari? Tentu ini bukan hal yang sulit, bukan? Mungkin kita dapat menangkap ikan dengan menggunakan alat yang sederhana, murah dan tradisional, dibandingkan dengan alat tangkap yang mahal dan tentu merusak semua isi ekosistem laut. Atau bagaimana jika kita mulai dengan menjaga kebersihan laut dan sekitarnya? Dalam edisi kali ini Pro Alam, kami mengajak Anda mengenal penerapan program penangkapan ikan yang lestari. Bersama saya Andreas Lilik yang mengikuti program Jurnal Strip di Web Indonesia. Selamat mendengarkan program ini dan mari bersahabat dengan alam. Suara ini tidak asing buat kita yang akrab dengan kehidupan laut. Ketika menjalan kaki di Pulau Kalidupa, wilayah Kabupaten Wakatobi, saya melihat beberapa orang yang sebagian besar bapak-bapak duduk sambil menunggu sesuatu. Saya bertanya, mereka mengatakan sedang menunggu surutnya air laut untuk memeriksa alat tangkap mereka. Inilah sebagian corak dan ragam warga Kalidupa dalam aktivitasnya sebagai nelayan tradisional. Kalidupa adalah sebuah anugerah bagi siapapun yang menginjakan kaki di sana. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, berbagai biota laut. Tidak heran kawasan ini juga menjadi tempat penelitian dan wisata yang terkenal hingga mancanegara. Rombongan kami terdiri dari beberapa wartawan lokal yang memang diundang untuk mengikuti perjalanan kali ini. Setelah menempuh perjalanan laut, akhirnya kami tiba di Pulau Kalidupa yang disambut dengan curah hujan dan angin yang begitu kencang. Kami pun langsung diantar istirahat di sebuah tempat yang sudah disiapkan oleh warga sekitar. Tempatnya sederhana, namun layak untuk ditinggali. Waktu menunjukkan pukul 6, masing-masing dari kami melakukan aktivitas pribadi. Karena makan malam telah menanti, menu utama kali ini adalah ikan. Masyarakat Kalidupa kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Dan jangan heran, berbagai macam dan jenis ikan dapat Anda jumpai di daerah ini. Sahabat alam, apa yang menarik dari perjalanan Jurnal Strip kali ini? Ternyata kondisi di kawasan Kalidupa menjadi tempat program yang mengarah pada aktivitas perikanan yang lestari. Program ini bernama Darwin Initiative yang dilaksanakan oleh Operasional Wallacea dan Forum Kalidupa Tondani atau Forkani sejak bulan Juni 2007 lalu. Kenapa kawasan ini penting? Berikut penuturan Dr. Duncan May, seorang peneliti kelautan Inggris yang turut dalam program ini. We've chosen Kalidupa because it has a fisheries there which the people depend on it.
for income, for the culture, and for food source. It's the main food source. Jadi pemilihan Kaledupa sebagai sasaran proyek perikanan pada kali ini adalah karena di Kaledupa itu orang-orang di sana menggantungkan hidupnya pada perikanan untuk penghasilan mereka, kemudian untuk makan sendiri dan juga untuk kebudayaan. The Wakatobi National Park is well known for having a high biodiversity and it's within the coral reef triangle. Karena Wakatobi secara umum memiliki tingkat keanekaragaman hayat yang tinggi dan di dalamnya terdapat banyak terumbu karang. Dan dia merupakan salah satu daerah di Triangle Reef. Dan kan seorang ahli kelautan yang sudah lama berada di kawasan ini sejak beberapa tahun yang lalu. Saat pertama kali menjangkaki di wilayah ini, ia masih melihat jumlah alat tangkap masyarakat yang masih sangat sedikit. Namun saat ini jumlah alat tangkap tersebut kian hari semakin bertambah. Sering dengan tidak terkontrolnya jumlah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Duncan terhadap hasil tangkapan nelayan yang mengalami penurunan. Hal itu senada yang dikemukakan oleh Ketua Lembaga Forum Kaledupa Tondani atau Forkani Beloro. Perikanan di Kaledupa sudah menunjukkan penangkapan yang berlebih atau istilah orang asing itu overfishing. Itu disebabkan karena pertama mungkin jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan sendirinya, penambahan konsumsi ikan yang berdampak pada penambahan jumlah nelayan dan efektivitas alat tangkap nelayan.